Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah fi hadhihi al-fursah at-thayyibah, di dalam kesempatan yang baik ini kita akan sedikit membahas mengenai golongan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang diberikan kesempatan umur, diberikan kesempatan waktu untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, namun membiarkan detik demi detiknya, hari demi harinya, waktu-waktunya di bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa makna, tanpa ibadah, tanpa menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kerugian yang besar ini seringkali disebabkan oleh kelalaian hati, oleh lemahnya iman dalam memanfaatkan kesempatan ini untuk melaksanakan amal-amal soleh. Sangat disayangkan apabila kita hanya melewati Ramadan sebagai rutinitas tahunan yang tidak ada maknanya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghamparkan segudang keberkahan, melipat gandakan pahala, dan membuka lebar pintu ampunan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh menggapainya. Bila mana Ramadan datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas pada hati dan iman kita, maka kita telah kehilangan kesempatan yang belum tentu akan kita temui kembali di tahun yang akan datang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan justru malah merugi saat bulan Ramadan datang. Lalu, siapa saja orang-orang yang merugi ketika berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama adalah orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Kenapa bisa hilang? Karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, gibah, berkata yang tidak baik, dan segala jenis keburukan dan kemaksiatan, di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Pada pertemuan kultum kali ini, kita diajak untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena pada bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan untuk menggapai sebanyak pahala yang bisa kita dapat. Kemudian yang kedua adalah orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, terlebih lagi jika dilakukan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim adalah satu huruf, kan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran
saat bulan Ramadan. Jadi membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan membaca Al-Quran serutin mungkin pada bulan Ramadan ini. Berikutnya, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan yang ketiga adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya, tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari di luar bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila mana sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kita laksanakan setiap harinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi pembelajaran dan dipraktekkan dalam keseharian kita. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.